sholat itu wajib. Jadi sebenarnya tumakninah itu artinya bukan gerakan yang tenang. Tumakninah itu ketenangan di hati. Itu bagi saya rukun. Jadi kalau kita baca matan takrib, itu rukun lebih dari 13. 13 itu kan setelah dirukhsah buat kita-kita ya oleh ulama mutaakhirin ya, jadinya 13 itu. Ada namanya tumakninah. Ketenangan itu muncul kalau nggak ada was-was. Maka secara hukum zahir mesti kita rapat. Tapi karena ada was-was virus, daripada sholatnya kemudian nggak ingat Allah, ingat kaki mulu. Kalau dulu orang ngejar-ngejar kaki, Pak. Ini korban nih semua nih, yang senyum nih korban nih. Sekarang orang pada menjauh dari kaki, ya kan? Dia juga orangnya. Ini gimana? Ad-darurat tubihul mahzurat. Itu dalil paling pamungkas. Karena darurat boleh. Nah, itu versi MUI ulama. Kalau versi saya sederhana. Ya. Versinya sederhana. Rapat saf itu rukun atau sunat? Masuk nggak ke rukun? Nggak masuk. Makanya sawu sufukum wa'tadilu. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan saf, luruskan, karena itu bagian dari kesempurnaan. Berarti bukan dari kewajiban. Disitulah ulama kita kemudian membolehkan merapatkan jika di musim-musim zona merah. Ini Pekanbaru nih zona apa nih? Zona gado-gado ya, pelangi. Ini di sini kuning, hijau gitu. Ntar di luar dikit merah gitu ya. Gitu Pak ya. Jadi nggak usah khawatir. Bapak kalau masuk ke masjid yang begitu, nggak usah nyari-nyari kaki orang. Nanti begini Pak sholat di antara kakinya ya. Kasihan. Dulu aja udah kasihan kan. Ya, tafadhal. Ada lagi? Ya, tafadhal. Pakai hadis Muslim aja ya. Hadis Bukhari. Itu ada di Arba'in juga. Jadi Nabi bersabda, "Fa walladzi nafsi biyadihi, fa wallahi alladzi la ilaha ghairu." Demi Allah yang tiada yang disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah. Kamu ini ada yang soleh seperti ahli surga. Antara dia dan surga cuma 1 jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi ketentuan telah dahulu tertulis. Faya'mal bi amali ahli nar fayadkhuluha. Lalu dia beramal dengan amal ahli neraka dan mati dalam keadaan itu, mati masuk neraka. Hadis ini ditentang oleh kelompok Mu'tazilah. Itu sebabnya mereka tidak percaya kepada rukun ke-6, takdir baik dan buruk. Takdir ini kan Allah nyuruh nulisnya ke siapa? Ke Al-Qalam. Apa kata Nabi? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan di bawah aras maksudnya, itu adalah Al-Qalam. Qalam, bukan kolam bahasa Minang, Pak. Kolam bahasa Minang apa? Iya. Bukan, kolam bahasa Minang gelap. Kolam ada lagi tak? Ya. Bukan itu. Al-Qalam ini nanya. Jadi di riwayat itu disebutkan uktubi, nulislah wahai qalam. Lalu dia nanya, saya nulis apa ya Allah? Masih nanya aja deh. Ya. Maka Allah kata, uktub bismillahirrahmanirrahim. Uktub bismillah. Dia bertanya begitu, menurut ulama-ulama ahli qalbu, ahli hakikat, itu pertanyaannya membuat dia punya 2 cabang di kepalanya. 1 cabang baik, 1 cabang buruk. Kalau alam itu penjelasan ilmu hakikatnya, tapi saya nggak ketemu riwayatnya. Maka ketika takdir ditulis, itu sudah ada 2 pasang. 1 baik, 1 buruk. Lalu manusia diberikan 1 chip di dalam dirinya bernama kasab. Dalilnya apa? Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Itu dalilnya. Itu sebabnya Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari menyebut
Inilah kesadaran hakiki manusia, memilih. Tapi memilih dalam bahasa Imam Maturidi disebut ikhtiar. Oleh Imam Asy'ari disebut kasab. Barangnya sama, istilahnya yang beda. Kasab. Kasab itu usaha. Saya minum air di depan ini, ternyata khamar. Saya nggak tahu, berarti saya nggak ada kasab. Makanya orang jahil, orang yang nggak ngerti itu nggak kena hukum karena dia nggak punya kasab. Sekarang saya tahu nih di depan ada khamar, saya minum baru kena. Laha ma kasabat wa alaiha, ini alaihanya nih. Maka dia harus tanggung jawab terhadap apa yang dia usahakan. Gitu. Dan yang jarang dibahas orang, takdir itu ke sifat Allah, sifat mana? Wujud, kidam, bako, atau yang kemana? Ilmun, hayat. Orang jarang bahas kan? Jarang bahas, Pak. Jadi ternyata takdir itu adalah buah daripada kudrah dan iradah dua. Apa arti kudrah? Kudrat, iradat, gitu orang kita nyebutnya. Kudrah, kekuasaan Allah. Iradah, kehendak Allah. Kudrah, iradah Allah ini berlaku secara umum. Tapi al-qalam di mana? Al-qalam itu kan di Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha takdir nggak berlaku. Kudrah iradah Allah itu berlakunya ke bawah. Di atas itu bernama Arash. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ini yang disebut sifat jaiz. Allah sifat jaiznya adalah sifat rahmannya. Sifat rahmah. Jadi Allah itu punya sifat yang bukan kudrah, bukan iradah. Kalau pakai kudrah iradah, orang milih yang baik, dia jadi baik. Orang milih buruk, dia jadi buruk. Tapi kalau pakai rahmannya Allah, itu tadi yang ridho. Jadi kita tadi ngaji bab ridho, itu bukan ngaji takdir. Itu ngaji yang di atasnya takdir. Gak berlaku takdir di situ. Inilah yang disebut dalam hadis Imam Ahmad, hadisnya sahih. Bahwa al-mutahabbuna fiyya, orang-orang yang cinta kepadaku, itu yaghbituhul anbiya wasyuhada. Para nabi, para wali, para syuhada itu pada iri. Karena Allah spesialkan mereka itu nanti. Jadi mereka, kalau kita ini cuma ke kudrah iradah yang kita cari pahala, hindari dosa, sorga, hindari neraka. Tapi kalau bab ridho, enggak. Sampai muncul kalam ulama-ulama para pecinta. Apa kata mereka? Ya Rabb, seandainya engkau lemparkan aku ke neraka, enggak apa. Yang penting kau ridho. Emang ada orang yang diridhoi lalu disiksa, ada enggak? Kan enggak ada. Itulah bermanja-manjanya ulama. Ulama tuh malu minta surga, Pak. Kalau Nabi enggak ngajarin minta surga, mereka enggak minta surga. Kalau Allah enggak bilang, ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri. Kalau enggak ada ayat ini, itu para ulama malu minta surga. Kenapa? Udah ridho Allah pasti ngasih yang baik gitu. Orang tua sama anaknya pasti ngasih yang baik nggak? Ada orang tua nih marah, udah pergi kalian, suka-suka kalian. Kalau nanti nggak balik-balik, anaknya dicari tuh. Bener nggak? Allah itu kalau sudah sayang sama kita mau terjebak dalam kegelapan, maksiat apapun, kekufuran apapun, pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan. Itulah namanya roja, harap. Apalagi zaman-zaman begini nih, kajian harap itu harus dimunculkan. Orang udah banyak putus asa karena corona ini. Padahal corona nggak corona sama aja, di hati yang harus sama. Dunia ini emang begini. Ibnu Athaillah itu marah sama muridnya. Muridnya ngeluh, kok perjuangan kita begini Tuan Syekh? Kok dunia begini? Apa kata beliau? Kalau nggak dunia ya nggak begini. Kalau nggak dunia ya nggak ada masalah. Kalau nggak dunia nggak akan ada pergesekan antara ulama-ulama, ustadz-ustadz, teman dengan teman, mursyid dengan mursyid. Nggak akan ada. Ini dunia, Pak. Jadi siapa yang mencari kehidupan damai, sentosa, abadi selama-lamanya di dunia, itu ngayal namanya. Namanya umniyah. Ya, tulul amal. Lama-lama jadi tolol amal.
Auzubillah min dzalik. Gitu ya. Jadi minta ridhonya. Nanti mau takdirnya apa Allah beresin. Karena takdir itu ada limit, baik buruk. Kalau ridho nggak ada limitnya. Ada orang yang bunuh 99 tambah 100 yang terakhir ulama yang dibunuh Allah selamatin, itu pakai ridho. Pakai ridho Pak. Ini yang disebut hak jaiznya Allah. Belajar sifat 20, orang fokus di sifat yang 20. Lupa dengan sifat 21. Jaiz. Oh jaiz itu nanti bisa hujan bisa enggak. Itu malah kudroh irodah, itu salah. Contohnya itu keliru. Tapi di kitab-kitab ketulisnya begitu. Ya wajar. Karena kemampuan ulama ini kan juga beda masing-masing mereka. Ya, ini yang jaiz. Jadi jaiz itu adalah rahmaniyatuhu allati la haddalaha. Kasih sayang Allah yang tiada batas. Nah, ini yang mau kita harap, yang ini Pak. Tapi kalau bermakrifat kepada Allah ya mulainya dari sifat 20. Biar rasa takut muncul. Biar harap muncul, belajarlah sifat jaiz. Ya. Jadi kenapa orang sudah belajar sifat 20 masih kaku? Ya karena gak paham sifat jaiz yang 21. Coba aja tuh melihat. Datang ke beberapa pesantren, itu ada kiai ngajar sifat 20-nya kaku. Ganas-ganas gitu. Pernah ketemu ya? Atau gak pernah belajar, jadi gak ketemu. Kayaknya yang kedua sih ya. Ya lanjut.